Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan. Alhamdulillahilladzi waffaqana lis-shiyam. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil-qiyam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa berselawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Protokol bahwa judul ceramah yang ditetapkan oleh panitia Amalia Ramadan pada malam ke-8 ini adalah Fiqhul Mawarith. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fiqhul Mawarith itu berarti hukum-hukum tentang warisan. Saya kira memang ini adalah salah satu materi yang sangat penting kita selalu ingat bersama untuk merefresh kembali, untuk memperbaharui ingatan kembali, pakabarui paring ngerata ripas salenna sebahagian anu purai napat tentu puang Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam Al-Quran kuaito parilalenna hadasana nabita. Kenapa demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, dasarnya adalah Allah berfirman, udkhulu fis silmi kaffatan, hatta maqtumanna rilalenna selenge kaffatan, secara menyeluruh, bukan sebahagian-sebahagian. Bahagian daripada ajaran Islam itu adalah hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ini mungkin mulai dari malam pertama bahkan sebelum Ramadan kita selalu mendengarkan bagaimana anjuran-anjuran, bagaimana motivasi, bagaimana memberikan kita semangat, dorongan untuk senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beramalia Ramadan ini dengan maksimal, semaksimal mungkin. Dan memang itu sangat perlu. Tapi tidak cukup hanya dengan menyampaikan bagaimana pahala ini dan pahala itu, bagaimana kemuliaan-kemuliaan itu, sementara ada ketentuan lain yang perlu kita paham dan amalkan. Setiap kapan kita tidak seperti itu, maka kita belum masuk dalam kategori masuk dalam ajaran Islam secara kafah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam Fiqhul Mawarith ini. Fikih atau ketentuan hukum-hukum tentang warisan. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW sangat jelas ayatnya maupun hadisnya
bagaimana ketentuan tentang warisan ini. Dan ayatnya semuanya adalah ayat yang bersifat qat'i dalalah kalau dalam kajian Islam. Betuanna ya resenge ayat qat'i de nanawadding itafsiri. De nanawadding rihi jatihadi, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Nasaba anuman nessa pada tom itu sembajang 5 waktu de nagaga lapangan ijtihad atau penafsiran makada ya sembajangnya wadi kapa makada itu menawajib. Semua ulama sepakat salat 5 waktu itu wajib, sebab itu dalilnya qat'i. Sama dengan ini di dalam Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 11 sampai 12 itu rinci betul di situ bagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembagian harta warisan itu. Tapi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala jarang kita dengarkan. Jarang ada masjid yang mau mengangkat judul-judul seperti ini. Tapi alhamdulillah di masjid kita ini ya salah satu judul yang diangkat adalah Fiqhul Mawaris ini. Kita hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala tentu dengan waktu yang sangat terbatas ini. Demikian juga pada insya Allah pada besok subuh tidak akan mungkin kita bisa membahas secara rinci persoalan ini. Tapi paling tidak ipaka baru iparing garatta paimang ya rodendre itambai pak disegetar lalan napasalan na ya masalah. Secara umum mungkin kita bisa bahas ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pentingnya ilmu ini? Pak disengengnya perlu dilaksanakan. Dituntut perlu dipaham. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas. Wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuhan nas." Betuanna aguru itu menang korangnya. Habita makkade. Aguru si bawa madece korangnya. Wa 'allimuhan nas nainappa pa guru tolenge. Jadi dia itu na cocok dia itu na genda pa bu na reko idi mimaca mangaji na luru keluarga tadi ne semangaji na sabak magi napa itu 1/2 parentana nabitta tapi gau dia itu wadingi maka dia mada ini macana mangaji ya tanya bagaimana orang yang ada di sekitar kita. Sabda Rasulullah mengatakan ta'allamul Quran agurui korangnya wa 'allimuhun nas nia narekomisen ni paguri tawari sedem. Ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar engkau. Lalu Rasulullah mengatakan wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuhan nas. Guru itu menang ilmu pak disengep parailenge. Paraid yang dimaksud di sini adalah ilmu mawaris. Lalu ajarkan, sampaikan kepada orang lain. Ini disandingkan oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah mengatakan aguri korangnya, agur itu pengen parailenge. Itu disandingkan oleh Rasulullah. Si teman-teman na jamaah Allah Subhanahu wa taala. Narek koto makkada agurui korangnya sebenarnya itu sudah mencakup pelajari ilmu faraid. Sebab Al-Quran itu mengandung semuanya itu, mencakup semua termasuk ilmu faraid. Tapi kenapa Rasulullah mempertegas ini? Ini bukti nyata bahwa betapa pentingnya ilmu ini sehingga Rasulullah mengatakan agur itu pareleng. Itu adalah penegasan dari Rasulullah. Samanna ihapa pada statusna makada aqimus salata wa atuz zakata. Tetongengi sembajangnya wajah isekep. Kan begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'allamul faraida wa 'allimuhan nas. Sama tadi, pelajari ilmu faraid dan ajarkan kepada orang lain. Lalu Rasulullah mengatakan fa innimru'un makbudun. Sesungguhnya saya ini adalah orang yang akan digenggam
aga betuanna iya nasenge nakunadapi watunna li suka ribuang Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mungkin selalu bersama dengan kalian. Oleh karena itu Nabi mengatakan aguru irodendre ilmu pareleng. Lalu kata Rasulullah, wa innal ilma wa inna hadha ilma sayuqbadu, dan sesungguhnya ilmu ini akan digenggam, betuanna diangkat oleh Allah kembali di muka bumi ini. Di dalam riwayat itu maka Nabi ilmu ini akan diangkat kembali, dicabut kembali, sehingga di lanjutan riwayat ini dikatakan angkan namatu dua urwane engka dua tahu, suatu waktu ada dua orang yang berselisih tentang warisan. Dia mencari orang yang bisa menyelesaikan perselisihannya itu, lalu dia tidak bisa lagi mendapatkannya. Kenapa? Nasabak nala ni pai mo pong Allah Taala den dapat disengat. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat lain lagi dikatakan oleh Rasulullah, pelajarilah ilmu ini karena sungguhnya ilmu ini adalah bagian daripada agamamu. Ilmu ini adalah setengah daripada ilmu itu. Makanya Nabi nisful ilmi yaro ilmu mawaris setengah tawaduan naipat disengenge. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dasar bagaimana pentingnya mempelajari atau mengetahui ilmu ini dan menyampaikan kepada orang lain. Sebab kenapa jamaah Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit orang yang berperkara si salah mas sureng mas sompul lolo, keluarga dekat, si kampung aga nasabari gara-gara warampara, gara-gara warisan. Dia lupa akan pentingnya bagaimana silaturahim itu, bagaimana hablum minan nas, jangankan orang lain. Apalagi kalau warisan itu banyak terkait dengan siapa? Pada idi nasabah magi. Orang yang berhak menerima warisan itu adalah orang yang dekat dari orang yang meninggalkan warisan. Tahu maka boleh salai warampara. Yakko si salai anak tawijata keluarga ta gara-gara warampara. Nalurude nang kari pedangi. Tetekin akan nato permasalahan serimundina pengalatan. Itu laku si salai. Mana lagi nareko dek na si salah, magi dek na si salah, nasabak magi dek na isengi makadang kahakna, sehingga diambil oleh orang lain. Itu yang lebih parah lagi. Tania hakna nala, hakna tawenala, nasabak magi dia tidak mengetahui pikogi ketentuan dan pasalenna pembagian warisan. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya di antara apa yang menyebabkan kita bisa mendapatkan warisan. Pertama, naram perilalanna kita makada asbabul mirasi iatu as-sabarenna nawat dingitawe tarima warisan narekum katomate ya naritu nasaba, ada hubungan qarabah, ada hubungan nasab. Engka asim sompungat darana, hubungan darah yang dekat, qaraba. Maka welat de yaro pada padanna antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara, antara anak dengan orang tuanya. Itulah yang disebut dengan qaraba. Jadi narekko engka set di taumate de nawadding, maka ada orang tertentu saja anak nam malaman ngiroden de waramparan. Ada pasabaran agar ya bukan hanya anak yang berhak, tapi orang tuanya, orang yang meninggal pun itu juga berhak. Iya. Apalagi yang menyebabkan bisa orang mendapatkan harta warisan, nasabah ada hubungan nikah. Iya. Jadi narekko ya angkamu pa hubungan nikah na set dia tahu ripasangan na apa kalapul lakai mate are galapul baine mate, itu adalah saling mewarisi. Apakah itu istri pertama, istri kedua, atau istri selanjutnya? Yang penting istri itu sah menurut syariat,
mantaji warisi berhail lolongangi warampara pole rilakain narodendre nareko mate. Ini semua dijelaskan dalam Al-Quran dan jelas ayatnya kat'i. Nah ya kia jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterbatasan waktu ini, yang perlu mungkin kita sampaikan untuk sementara ini pada malam ini ya, dan insya Allah akan dilanjut besok subuh adalah apa yang mesti kita lakukan sebelum dibagi harta warisan itu. Pertama yang perlu kita lakukan, yang perlu diperhatikan, ada namanya al-hukukul muta'alliqatu qabla taqsimil irsi, atau qabla al-hukukul muta'alliqatu bil irsi qabla taqsimihi. Hak-hak yang berkaitan dengan warisan sebelum dibagi. Pertama adalah tajhisul mayyiti ipasu idende yaro ongkosokna jenazah. Biaya urusan kepengurusan jenazah itu kalau tidak ada keluarganya yang tanggung, maka seharusnya diambil dari harta peninggalannya. Karena memang sesungguhnya diambil dari hartanya. Cuma yang biasa ini Allah reda ketai ini narekong atau mateta tidak diganggu gugat dulu itu harta warisannya. Siapa yang maju? Keluarga dekatnya, anaknya langsung mengambil alih semua biaya kepengurusan jenazah itu. Tapi seandainya tidak ada yang mau melakukan itu, sesungguhnya kita kembali kepada hukum asal aga yaro waramparannya tu nasalai ipake balancair dende mongkosoki jenazah. Tentunya yang bersifat wajib, tidak bersifat sunat. Kaya sewajib pada padanna narek jenazah butuh ambulasnya dibayar. Misalnya ya pasti butuh kain kapan, dibelikan kain kapan. Butuh biaya penguburan seandainya beli lahan. Tapi alhamdulillah ku kampota ya segeri deto. Tapi di kota-kota besar yang padat penduduknya melimit kaplin untuk penguburan. Nah ini butuh biaya yang tidak sedikit. Kalau memang tidak ada keluarga yang maju, maka pada dasarnya yang diambil dari mana? Dari harta peninggalannya itu. Ini yang sifatnya wajib. Ya apa nareku mapa ngaji, magerek sapi, mata sia, makan jamaneng, malebih mana tapi dia wajib. Artinya kalau ahli warisnya tidak mau, ya, ahli warisnya tidak mau melakukan itu, dia tidak berdosa. So kenapa? Bukan persoalan wajib. Dan perlu ya upalo bari sesala bereta, maka dia tidak sengawarisa Pak Bu. Namua maka daki dek nawat din nawarisi anakku matu waramparaku narekku mate ka. Yang penting dek toi natama ro anak tak di golongan orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan tetein runtuh. Haknya itu, karena itu adalah hak yang diterima secara otomatis. Iya. Di dalam hukum Islam intikalul milkiyah, perpindahan hak kepemilikan itu termasuk al-khalafiyah. Untuk mendapatkan harta atau hak milik itu ada namanya khalafiyah. Khalafiyah itu adalah apa? Termasuk dari warisannya secara otomatis. Ipedangi anak tadek dari pedangi anak atau ahli waris tak narekomate ki secara otomatis itu hak penuhnya semua ahli waris. Jadi erdendre nak kong kasih ditahu makada macai magelli mungkin mite anak na makadai aja gaga matu orang para malai ko narekomate ka tetap berhak mendapatkan. Kenapa? Karena warisan. Tapi nareko dia termasuk orang yang terhalang mendapatkan warisan, namun maka daki iko matu warisi warang paraku na detona wedding. Apa itu yang menyebabkan? Insyaallah baca pikusubi rampero. Nasabah ada berapa hal yang menyebabkan orang tidak bisa menerima warisan. Tapi kalau tidak itu secara alamiah. Dikasih atau tidak itu secara. Kalau warisan beda kalau pemberian pada waktu itu kan itu harta ya tuh, bukan warisan namanya itu dari kongka orang parata nata bagian anak ta itu bukan warisan. Korea rembeman tapi nareko dek taparengi mate tapi napa ya apa nabage itu adalah warisan.
Tapi itu pun pada saat membagi waktu hidup harus mengedepankan prinsip asas keadilan. De nawadding ipasi salah-salah anaknya. Diperhatikan niatnya. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mesti kita lakukan sebelum membagi harta warisan? Ini kewajibannya orang hidup. Ya, siapa apa kewajibannya orang hidup? Ya nari itu pajakan ngirodendre inrenna kadaud daini, melunasi utangnya kalau seandainya ada. Dari mana diambil? Dari harta warisannya, dari harta peninggalannya. Dan awaddin langsung ibagi maka do ya boleh tahu aku ya. O pangen-pangen iko punna. O galunge ya. Nggak bisa. Tanya dulu, cari dulu, tahu dulu apakah ada utangnya atau tidak. Sebab nareko dia tahu aja utangnya nomor set di situ ngetongenna bagian tu tahu anu tu tahu tak bagi-bagi. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana resikonya terhadap orang meninggal? Nafsul mayyiti mu'allakun bidainihi hatta yukda'an. Iya tu nyawana to materi tak gatung ikor indrenna angkan riwayat indrenna. Hadis ini. Di dalam hadis lain dikatakan yang artinya semua kesalahannya orang yang mati syahid itu diampuni oleh Allah illa dain sangadinna utang. Itu hadisnya Nabi. Orang yang mati syahid itu Pak dijamin selamat. Ya dan pengamana dosana sangadinna nareko engka indrenna itu adalah harus dilunasi. Itu hadisnya Nabi. Jadi kalau ki perhatikannya si wamadecenge dia nawat langsung dibagi sebelum ya disengerdende si wamadeceng bagaimana keterkaitannya dengan ya sangkutannya kepada orang lain. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya karena waktu sangat terbatas. Yang ketiga adalah apa? Wasiat. Ya kongka wasiatna tarel lalu. Ya kosya lapot tamato makadana na rekomatu ka matu ya rogalunge monreko patama rima sigi arengi pesantrengi artega arengi ianu angka anak angkatna tarel lalu na sawa magi indrenna yaitu tamatuatta. Wasiat wajib dibayar. Kalau kita tidak diberikan maka apa? Hartanya orang yang kita bagi. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran mimba diwasiyati yusabiha audainin, setelah dibayarkan wasiat yang diwasiatkan kepada pihak lain ataukah audainin utai yang telah apa utanna indrenna. Yang terakhir jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita lakukan adalah az-zakatu. Ya roden rela putta mate nareko nawajiri seke de pana sempak pasui seke na ruwetu na nadapi ne waktu nama pasu seka sudah sampai haulnya, belum dia sempat mengeluarkan zakatnya lalu meninggal, maka kewajiban ahli waris mengeluarkan zakatnya sebelum dibagi hartanya itu. So, kenapa? Itu adalah utangnya almarhum kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu yang lebih diprioritaskan. Kapan kita bagi? Sebelum dikeluarkan zakatnya na wajiki seke de na sempat pasu na mate idi na kenna tautuwe na sabah magi tania hatta ibagi. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, makruh ka pamagang ka wading ipalab si selebrita si kira-kira malas separingerang ripasalna yahe fikul mawaris. Jadi sudah jelas tadi maka daya dasarna fikul mawaris adalah jelas sekali dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, dan kita tadi mendengarkan bagaimana pentingnya ilmu ini. Ya, dan apa yang mesti kita lakukan sebelum pembagian harta warisan ketika ada orang yang meninggal lalu diwarisi hartanya oleh keluarga dekatnya. Insyaallah kalau Allah memberikan ya kesempatan kepada kita semua, maka pembahasan ini kita akan lanjut pada subuh hari besok insyaallah. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.